mastitis. Kalau kalian tahu ada penyakit apapun yang belakangnya tis, itu berarti infeksi. Mudah ya kalian menandai. Sepsis, terus sepsis itu berarti karena belakangnya is infeksi. Mastitis, tonsilitis, apalagi guys? Hepatitis. Kalau hepatitis sudah apa? Dermatitis, ya. Itu berarti ada infeksi. Gitu ya, ada infeksi, ada peradangan. Sulis enggak lo ya? Manus sulis berarti ada infeksi. Namanya sulis. Ya, bukan ya. Jadi itu mudah kalian ketika mengetahui limfadenopatis lah, berarti ini ada infeksi pada area limfa. Konjungtivitis berarti ada infeksi pada konjungtiva. Udah kalian untuk nggak usah ya, tistis itu berarti ada infeksi. Mastitis berarti ini ada infeksi. Berarti perlu diberi pengobatan untuk infeksinya. Pengobatan untuk infeksi apa ya? Antibiotik. Tapi sayangnya bidan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan antibiotik, sehingga harus kita kolaborasikan dengan dokter. Kita kolaborasikan dengan tim medis untuk pemberian antibiotik. Kalau bendungan payudara bisa kita siasati dengan melakukan perawatan payudara. Ibu yang mengalami bendungan ASI ada peningkatan suhu tubuhnya. Kalau suhu tubuh normal misalnya 37 ya, maksimal 37 ya suhu tubuh normal. Ketika ada bendungan ASI, suhu tubuhnya bisa naik 37,5 misalnya seperti itu. Tapi kalau mastitis, peningkatan suhu tubuhnya justru lebih tinggi, 38, 39, 40 itu kalau mastitis. Berarti memang sudah ada infeksi. Gitu ya. Berarti kalau bendungan ASI selain perawatan payudara diberikan terapi apa bu? Ibunya kan nyeri ya payudaranya. Boleh kita memberikan terapi untuk paracetamol. Boleh diberikan. Paracetamol bidan memiliki kewenangan untuk memberikan paracetamol. Diberikan paracetamol sama diajari untuk perawatan payudara. Nah, ini bisa untuk mengatasi bendungan ASI. Itu ya. Oke. Payudara ada yang ditanyakan? Belum? Nah, ada. Berarti kita cek untuk nafasnya ya. Ini nafasnya, ini jantungnya. Kita dengarkan. Jadi sekalian kita inspeksi, palpasi dan auskultasi. Nanti kalian tirukan, nggak boleh ya pakai stetoskop seperti ini. Jadi benar-benar harus masuk ke dalam telinga. Kita dengarkan ada wheezing, ada bronki atau payudara. Ada pertanyaan untuk dada? Belum? Mas? Oke. Sekarang kita ke abdomen ya. Abdomen, yang kita lihat di abdomen adalah apakah ada bekas luka operasi atau tidak ya? Apakah ada bekas luka operasi atau tidak? Adakah luka operasi atau tidak? Mohon maaf ya, bukan bekas ya. Adakah luka operasi atau tidak? Kalau ada luka operasi, berarti kita perhatikan luka operasi itu. Luka operasi itu kita perhatikan apakah tertutup dengan kasa steril yang kering. Ya. Kalian jadi di dokumentasinya tinggal menuliskan terdapat luka operasi SC yang tertutup kasa steril kering. Itu kalau lukanya kering. Kalau lukanya nggak ada masalah. Tapi ketika terjadi infeksi pada luka operasi, berarti di situ kasanya ini kotor, ya. Terdapat luka operasi terbungkus kasa yang kotor. Kasanya kotor. Kasanya kotor itu bagaimana ya? Bisa berwarna agak kehitaman, menjamur, ya. Atau kalau ini bisa ada seperti bekas apa ya? Bekas rembesannya dari pus juga akan kelihatan pada kasa. Atau bisa juga ada
luka ini adalah bersih, lukanya steril, bersih, nggak perlu kita buka. Misalnya ini ibu pos SC hari ke-3, ya Bu, ini nanti rencananya kontrol kapan? Masih 2 hari lagi, Bu. Saya 5 hari harus kontrol. Berarti ya sudah, jangan buka operasinya, nggak perlu dilihat. Tapi yang perlu kita lihat, yang perlu kita rawat adalah ketika luka operasinya ini terbungkus kasa yang kotor, kasanya kotor, nanahnya merembes, atau ada darah pada kasanya, berarti ini wajib kita lakukan perawatan luka operasi. Ya, kita buka ya, sama dengan perawatan luka operasi pada saat kalian KDM kemarin, masih ingat ya? Dibuka, kemudian kita bersihkan ya, kita bersihkan pesnya. Setelah itu kita kompres dengan menggunakan betadine, bungkus kembali dengan menggunakan kasa steril. Caranya begitu. Ada yang lupa untuk perawatan luka operasi? Harus selalu ingat ya, KDM, KDPK itu merupakan keterampilan dasar kalian. Gak boleh lupa. Keterampilan dasar yang akan kalian integrasikan, yang akan kalian terapkan ketika kalian melakukan asuhan pidana. Contoh di pemeriksaan tanda-tanda vital, di kehamilan, persalinan, nifas, KB ada tanda-tanda vital, kan selalu diperiksa. Tidak hanya pada saat KDPK kalian melakukan pemeriksaan. Pemasangan kateter, pemasangan infus diperlukan. Ya, pada saat pertolongan persalinan sekarang harus sudah dipasang infus kondisinya. Kemudian pemasangan kateter juga diperlukan untuk pada saat penanganan pendarahan, plasental manual. Itu hal-hal dasar pada saat kalian dulu KDPK yang sekarang kita gunakan untuk praktek asuhan pidana. Jadi nggak boleh lupa apa-apa yang dulu sudah diajarkan. Sama juga perawatan luka, caranya apa? Bagaimana perawatan luka? Ya ini kita menerapkannya pada saat perawatan luka operasi. Ya. Nah, kalau sudah selesai kita lakukan perawatan luka, kita juga jangan lupa cek untuk tinggi fundus utarinya. Ya, kita lakukan palpasi, tinggi fundus utarinya itu berapa jari. Nah, kalian harus pahami secara teorinya. Dulu Bu Ita sudah pernah sedikit menyinggung ya. Kalau ibunya 1 jam postpartum, berarti TFU-nya 2 jari di bawah pusat. Kalau misalnya ada yang 1 jari bawah pusat, dianggap normal. 1 sampai dengan 2 jari di bawah pusat. Itu hari pertama ya, 1 sampai 2 jari bawah pusat. Yang nggak normal itu kalau setinggi pusat atau 1 jari di atas pusat, itu berarti nggak normal. Kalau 1 sampai 2 jari di bawah pusat pada postpartum hari pertama, itu berarti kita kategorikan bahwa ini ibu nifas normal. Ya. Periksanya nggak perlu seperti palpasi yang ini, ibu hamil ya, level 1, level 2, nggak perlu seperti itu. Cukup dengan menggunakan ini ya, kita raba. Permisi ya Mbak, nggak apa-apa ya saya cek. Ya, cukup kita raba seperti ini aja. Kita raba seperti ini. Kemudian kita kemana? Oh iya, misalnya di sini. Nah, cukup kita raba, kemudian kita pakai jari, ya, pakai jari, 2 jari, atau 1 jari, atau 3 jari. Akan teraba nanti, ada benjolan yang keras. Apa kalian punya lingkaran tutup botol atau apa? Benda yang bulat? Oh gitu. Ini Bu. Oh iya, boleh. Pinjamin Mbak. Nah, uterusnya ibu kalau sudah melahirkan
Ada gambaran atau enggak? Ada ya. Jadi ini misalnya fundus uterinya ya. Ini fundus uterinya. Ini pusatnya. Nah, ini kita raba jaraknya. Antara pusat dengan fundus uteri ini berapa jari? Itu. Ya. Pusatnya di sini, fundus uterinya di sini. Nah, ini ada berapa jari? Akan teraba benjolan yang keras. Kalau teraba benjolan yang keras berarti ini kontraksi uterusnya baik. Kalau ini lembek berarti kontraksi uterusnya jelek. Akan teraba benjolan yang keras. Semakin bertambah hari masa nifasnya, tinggi fundus uteri itu akan semakin turun, dan pada 10 hari postpartum tinggi fundus uteri biasanya sudah tidak terangkat. 10 hari postpartum tinggi fundus uteri itu tidak akan itu ya, paham ya kalian. Jadi mudah, tidak seperti pada saat pemeriksaan kehamilan pos 1, 2, 3, 4. Ini tidak hanya kita raba aja jarak ini apa namanya, fundus uterinya di mana, lembek atau keras, kemudian berapa jari di bawah pusat tinggi fundus uterinya. Nggak perlu pakai metlin tinggi fundus uterinya, kita menggunakan patokan jari untuk mengukur tinggi fundus uteri. Yang dinamakan pemeriksaan diatesis rectus abdominalis. Silakan kembali berbaliknya. Pemeriksaan diatesis rectus abdominalis itu pemeriksaan untuk melihat kelonggaran dari otot-otot perut. Ya, kelonggaran dari otot-otot perut. Ibaratnya ketika kita dalam kondisi normal, otot-otot perut kita, kalau laki-laki itu kan kelihatan ya, kelihatan otot-otot perutnya itu kelihatan, misalnya yang banyak fitness, banyak gym itu kan kelihatan six-pack-nya kan kelihatan ya, kalau kalian melihat. Nah, kalau pada perempuan nggak kelihatan karena timbunan lemaknya lebih banyak dibanding dengan muskulusnya, dibanding dengan ototnya. Kalau laki-laki itu yang misalnya pria yang bapak-bapak yang rajin gym itu kelihatan ini ya, garis-garis seperti roti sobek itu loh modelnya ya, otot perutnya seperti itu. Nah, kalau perempuan nggak kelihatan karena lebih banyak lemaknya dibanding muskulusnya, dibanding ototnya. Nah, kita ibaratkan kalau kita dalam kondisi normal, otot-otot dinding perut kita itu seperti ini, menyatu, nempel, kanan kiri ini menyatu sebagai satu kesatuan. Di sini di tengah ini ada otot. Sebetulnya di sini ada otot rectus ya, otot rectus di tengah-tengah. Di tengah-tengah abdomen itu ada otot rectus. Nah, ketika kondisi kalian normal seperti ini menyatu otot-otot itu. Tapi karena adanya proses kehamilan, ini akan meregang, menyesuaikan dengan ukuran janin, menyesuaikan dengan tambahan air ketuban, tambahan plasenta. Semakin besar janin yang dikandung oleh ibu, semakin meregang, semakin melar perutnya ini. Betul enggak? Pada saat hamil seperti itu, semakin meregang, semakin melar. Nah, pelebaran dan peregangan ini juga akan mempengaruhi otot-otot rectus ini juga akan meregang. Dari yang awalnya dia menyatu, dia akan meregang. Ya, dia akan meregang. Seperti ini. Nah, sebenarnya ketika terjadi diatesis rectus abdominalis ini merupakan hal yang wajar kalau itu dalam kategori yang ringan. Dalam kategori yang ringan, dia merupakan hal yang wajar. Tapi dalam kondisi yang grade-nya tinggi itu akan bisa menimbulkan dampak. Dampaknya apa? Biasanya mungkin akan terjadi nyeri pada pinggang, kemudian kadangkala terjadi obstipasi, kadangkala terjadi inkontinensia urin. Inkontinensia urin itu seperti yang anyang-anyangan ya, gampang anyang-anyangan, atau
tanpa kita sadari lah, itu karena adanya pelebaran dari diatesis rectus abdominalis yang meregang terlalu lebar. Itu salah satu dampaknya. Selain yang kasus inkontinensia urin itu juga disebabkan karena saya pernah menyampaikan terkait dengan heading perineum yang salah, yang tidak sesuai derajat 3 di heading, makanya ibunya mengalami inkontinensia urin seperti itu. Selain karena faktor ini heading yang salah, bisa juga disebabkan karena diatesis rectus abdominalis. Kalau yang pada kondisi normal, misalnya ringan derajatnya kurang dari 2 cm, itu biasanya 3-6 bulan ini akan menyatu kembali, ya, dia akan bisa menutup kembali. Tapi kalau dalam kondisi yang sedang atau yang berat, lebih dari 2, butuh waktu lebih lama. Atau kalau nggak menimbulkan dampak sih nggak masalah, tapi khawatirnya ada dampak-dampak yang seperti Bu Ita sampaikan tadi, ya, bisa sembelit, bisa inkontinensia urin, bisa nyeri pinggang. Ini juga dampak karena tidak menyatunya otot rectus abdominalis, ya. Pemeriksaannya bagaimana? Pemeriksaannya mudah, ya. Tangan kita kalian kelihatan ya dari situ, ya. Kita letakkan di pusat, ya, di pusat. Pusatnya sini, permisi ya Mbak Jen, ya. Di pusat, kita letakkan di pusat. Kemudian kita suruh ibunya untuk seperti sit up, ya. Bu, permisi, kepalanya diangkat, sama dadanya diangkat, kepala dan seperti sit up. Nah, terus, nah, seperti ini, ya, seperti ini. Kemudian ini kita raba, di sini kita raba, di pusat ini kita raba. Kembali lagi. Nah, di pusat ini kita raba. Jika regangan ini terabanya hanya 1 jari, ya, hanya 1 jari, ini berarti kita kategorikan sebagai grade yang ringan. Pergangan otot-otot perut ini, otot-otot rectus ini hanya 1 jari. Kita mengukurnya kan begini, Mbak Seka, sini Mbak Seka. Tanganmu gini, sini, gini seperti berita. Nah, ini kan otot-otot rectusnya, ya. Ketika ini teraba 1 jari, pada saat kita di pusat ini pelebarannya ini 1 jari, ini berarti kita kategorikan diatesis rectus abdominalisnya adalah ringan, nggak butuh penanganan, ya. Tapi kalau pelebarannya 2 jari, nah, 2 jari, kalian nanti akan meraba bahwa ada dua otot yang apa ya, saling berdampingan, tapi dia ada jaraknya, ya. Ini akan teraba. Kalau yang 2 gini berarti ini kategorinya sedang, ya. Dia bisa pulih sendiri tapi butuh waktu lebih lama. Kalau yang lebih dari 2 jari, ya, ini bisa 3 jari atau lebih, berarti peregangannya lebar. Nah, ini yang membutuhkan fisioterapi, membutuhkan terapi. Terapinya apa? Terapinya fisioterapi, ya, dengan latihan-latihan otot. Yang lebih paham ahli fisioterapi, ya. Dengan latihan-latihan otot ini nanti akan membuat peregangan rectus, diatesis rectus ini nanti yang meregang, dia akan bisa menyatu. Paham, ya, sampai sini, ya. Nah, bagi ibu yang memiliki diatesis rectus abdominalis sedang atau lebih dari 2 cm, ini tidak dianjurkan untuk melakukan senam nifas yang gerakan perut, ya, nggak boleh. Karena dengan adanya gerakan perut ini nanti justru akan menambah peregangan dari dinding otot rectus abdominalis. Misalnya gerakan yoga tapi yang plank, ya, atau sit up, itu nggak boleh. Ibu yang memiliki diatesis rectus abdominalis yang 2 ke atas, 2 cm, 2 jari ke atas.
Oke ya, itu diatesis rectus abdominis. Jadi udah pemeriksaannya. Kita permisi Bu, silakan diangkat. Nah, ini nanti kita akan meraba di pusat, peregangannya seberapa. Nah, bisa jadi kalian tidak bisa meraba, tidak bisa, kok nggak teraba ya regangannya. Kalau nggak teraba itu bagaimana? Kalau nggak teraba ini bisa memberikan opsi peregangannya nggak 2 jari, bisa lebih dari 2 jari, ya, bisa lebih dari 2 jari. Kalau ini harusnya 2 jari kan segini. Kalau dia lebarnya lebar, kan ya nggak teraba apa-apa kali ya. Gitu. Bisa dipahami ya? Ini Mbak Sekar balik nih. Mbak Sekar nggak ngantuk. Kembali lagi sini. Kalau kalian masih bisa 2 jari kalian taruh di pusat masih teraba, nah ini bisa diukur ya. Bisa diukur ini kok sesek ya 2 jari ya, berarti 3 jari coba. Oh berarti 3 jari. Tapi kalau kalian 2 jari kok nggak meraba apa-apa, nah ini bisa jadi peregangannya mungkin 5 jari, pelebaran yang lebih lebar untuk diatesis rectus abdominalis. Ada gambaran ya, ada bayangan ya. Ya sudah, kasih. Itu pemeriksaan diatesis rectus abdominalis. Kemudian kita juga bisa melihat sepanjang apakah diatesis rectus abdominalisnya ini. Apakah hanya di sekitar daerah pusat? Apakah dia memanjang sampai ke rectus, ke PX, ataukah sampai ke pusat? Bisa dicek. Jadi kita bisa cek. Permisi Bu. Oh, ini misalnya 2 jari ya. Ini kita raba. Kalau gini bilang ya. Kita raba ke atas begini. Nanti akan teraba. Dia melebarnya itu sampai kemana? Sampai kemana? Atau ke bawah pusat? Ya, nah, seperti itu. Jadi diatesis rectus abdominalisnya berapa jari? Kemudian area untuk pelebaran dari diatesis rectus abdominalisnya ini gimana? Di sampai sejauh antara pusat dan 3 jari atas pusat, misalnya ya, antara pusat dengan 3 jari atas simfisis. Atau yang mengalami diatesis adalah di atas simfisis sampai PX, berarti panjang tulangnya yang mengalami diatesis rectus abdominalis. Ada gambaran ya kalian? Jadi kan bisa jadi dia cuma di sini diatesisnya, yang meregang cuma di pusat dan sekitarnya aja, misalnya 2 jari di bawah pusat ini yang meregang. Tapi bisa juga kalau kita telusuri panjang, ternyata peregangannya otot rectusnya sampai PX. Terus kita coba lagi ke bawah, oh ternyata sampai pusat, sampai simfisis juga. Kalau seperti itu kita katakan berarti peregangannya dari simfisis sampai juga sampai ke PX. Ya. Kalau sudah kondisinya seperti itu ya sudah bukan ranah kita. Ya kita kolaborasikan ibu